Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Teresa Valerina dengan NIM 1902026068 dari kelas HPIB 4. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. BPUPKI atau biasa disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945. Badan ini didirikan dengan tujuan untuk merancang konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945. Latar belakang dibentuknya BPUPKI dan PPKI sendiri yaitu kekalahan Jepang kepada Sekutu pada saat Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, Jepang sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang Indonesia. Maka dari itu, Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia. Selama dibentuk, BPUPKI ini menjalankan 2 sidang. Sidang pertama BPUPKI dijalankan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini membahas mengenai rancangan dasar negara. Namun sampai akhir persidangan belum ada hasilnya, makanya anggota BPUPKI di sini membuat panitia 9 untuk kembali membahas rancangan dasar negara. Sehingga pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 ini berhasil untuk membuat rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka. Rumusan dasar negara tersebut biasa kita sebut sebagai Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta tersebut kita kenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea pertama sampai alinea keempat, dengan menghapus kalimat pertama yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Untuk sidang kedua BPUPKI dilangsungkan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang akan digunakan Indonesia merdeka. Rancangan UUD tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan Indonesia merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, dan yang ketiga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dan akhirnya pada tanggal 17 Juli 1945, rancangan Undang-Undang Dasar resmi diterima oleh sidang pleno BPUPKI. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 ini disahkan oleh PPKI. Pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ini dikukuhkan kembali oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat pada sidangnya pada tanggal 29 Agustus 1945. Untuk materi yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. UUD RIS tahun 1949 ini berlaku di Indonesia sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Bentuk pemerintahan dan bentuk negara pada saat ini yaitu berbentuk negara federasi yang terdiri dari negara-negara yang masing-masing mempunyai kedaulatan sendiri untuk dalam hal internal. Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat oleh hasil konferensi meja bundar. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai sejarah singkat Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sejak dibubarkannya UUD RIS pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. RIS dibubarkan karena pada saat itu adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya negara Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Sedikit demi sedikit, wilayah Indonesia kembali kepada Republik Indonesia. Pada saat itu, Presiden memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Dasar sementara dan membuat konstituente baru untuk membuat Undang-Undang Dasar yang baru. Tetapi, pada masa ini terjadi kekacauan, antara lain yang pertama, UUDS memberlakukan demokrasi parlementer, tetapi yang mengarah pada demokrasi liberal. Akibatnya, kabinet berganti 7 kali dan pembangunan menjadi tersendat. Yang kedua, yaitu presiden menjadi lembaga pemerintahan satu-satunya
yang tidak dapat diganggu gugat. Lalu, konstituante yang dibentuk untuk menyusun undang-undang yang baru gagal untuk melaksanakan tugasnya. Ketidakberhasilan konstituante ini mendorong pemerintah untuk segera bertindak agar kekacauan politik segera diatasi. Akhirnya, Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959. Isi dari Dekret Presiden ini antara lain berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu untuk materi yang keempat yaitu berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Untuk yang pertama ada periode 5 Juli 1959 sampai 1966 atau biasa disebut dengan Orde Lama. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia kembali melaksanakan UUD 1945. Presiden membubarkan konstituante dan membentuk DPRS, MPRS, dan MA. Namun, pada pelaksanaannya masih terjadi banyak penyimpangan. Pemerintahan pada masa ini mempunyai ciri demokrasi terpimpin. Penyimpangan tersebut antara lain yang pertama, diangkatnya Ketua DPRS, MPRS, dan Ketua MA sekaligus sebagai Menteri Negara. Yang kedua, Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dapat membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR. Yang ketiga, Presiden sebagai kepala negara juga merupakan ketua DPAS. MPR menetapkan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Lalu yang keempat, pidato Presiden Soekarno yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita atau Manifesto Politik pada tanggal 17 Agustus 1950 dijadikan sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Padahal fungsi GBHN dalam pembangunan nasional sangatlah strategis. Lalu penyimpangan yang kelima, pada tahun 1960, DPRS tidak menyetujui rancangan anggaran belanja negara atau RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Akibatnya, Presiden membubarkan DPRS dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Lalu penyimpangan yang terakhir, kekuasaan Presiden tidak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat. Lalu pada masa 1966 sampai 1998 atau pada masa Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Letnan Jenderal Soeharto, yang saat itu Jenderal Soeharto masih menjabat sebagai Kepala Kostrat Angkatan Darat. Surat penyerahan kekuasaan tersebut dikenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang menandai lahirnya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya bertekad akan menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan lembaga-lembaga pemerintah yang tidak lagi sementara dan dilanjutkan dengan diselenggarakannya pemilu pada masa Orde Baru tahun 1969. Namun, pada kenyataannya tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Orde Lama. Masa pemerintahan Orde Baru juga melakukan banyak penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan tersebut antara lain yang pertama, pemusatan kekuasaan di tangan Presiden, di mana lembaga-lembaga negara yang ada dikendalikan oleh Presiden. Lalu yang kedua, korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan negara semakin merajalela. Yang ketiga, yaitu kebebasan pers dibelenggu. Pers yang tidak sejalan dengan pemerintah akan dibekukan surat izinnya. Lalu yang keempat, pembatasan hak-hak politik rakyat dengan hanya mengizinkan adanya 3 partai politik, yaitu PPP, Golkar, dan PDIP. Lalu penyimpangan yang kelima, masa pemerintahan Orde Baru berakhir dengan demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa. Mahasiswa yang berdemo menuntut reformasi di segala bidang berakhir dengan mundurnya Presiden Soeharto sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998.
Lalu pada periode 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. Sejarah Undang-Undang Dasar pada periode ini dikenal sebagai masa transisi ke masa reformasi. Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat sebagai presiden menggantikan Presiden Soeharto. Pelaksanaan UUD 1945 ini diguncang dengan lepasnya wilayah Timur Timur dari NKRI. Lalu periode 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Aksi mahasiswa tahun 1999 yang melahirkan reformasi, salah satu tuntutannya adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Mereka beranggapan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini menyebabkan banyak peluang penyimpangan. Masa ini ingin menerapkan demokrasi era reformasi. Maka, semenjak ini, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang dikenal dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu mengenai latar belakang terjadinya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang amandemen Undang-Undang 1945 sendiri antara lain pada masa Orde Baru, yang pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, padahal seharusnya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan kekuasaan yang sangat besar berada pada presiden. Lalu yang kedua, adanya pasal-pasal yang terlalu luas, sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Lalu yang ketiga, kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Sesuai tuntutan reformasi atas aksi mahasiswa pada tahun 1999, maka dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu antara lain yang pertama, merubah struktur kekuasaan yang ada pada Undang-Undang Dasar 1945 agar tidak berpusat pada satu lembaga negara. Lalu yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu yang ketiga, menyempurnakan pasal-pasal yang belum jelas aturannya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dengan kesepakatan, yaitu yang pertama, tidak mengubah bentuk negara kesatuan atau NKRI dan sistem pemerintahan presidensil. Lalu yang kedua, tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menghapus bagian penjelasan. Lalu yang ketiga, amandemen dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah asli atau addendum. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Perubahan yang terjadi antara lain yang pertama, perubahan terhadap lembaga-lembaga negara dan pembagian kekuasaannya. Lembaga DPA dihapuskan dan adanya lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK dan Komisi Yudisial atau KY. Lalu yang kedua, pasal-pasal lebih rinci tentang hubungan negara dengan warga negara. Lalu yang ketiga, pasal-pasal lebih rinci tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu yang keempat, pasal-pasal lebih rinci tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Sekian penjelasan mengenai sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Anindita Teresa pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.